adik-adik semuanya. Shalom Miss. Shalom mama papa semua yang ada di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GMI Ebenezer Batam. Adik-adik semuanya, kita tidak pernah merasa sedih ya, walaupun kita tetap ibadah di rumah. Ayo kita akan memulai ibadah kita. Semuanya dengan sikap berdoa, duduk yang rapi. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Walaupun COVID tetap menambah, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Karena Bapa itu baik kepada kita. Adik-adik, mari kita dengan sikap berdoa kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi adik-adik kita katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, yang selalu menyertai kami, melindungi kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Corona belum berakhir dari muka bumi ini. Kami masih tetap tidak bisa datang ke gereja Bapa untuk bertemu dengan teman-teman kami. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online ini yang selalu dapat hadir di setiap hari Minggu. Walaupun kami tidak bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa kita. Adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita. Ayo semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi katakan, sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang
kepada kita. Jadi kita nggak boleh cepat-cepat marah ya. Kita harus seperti memiliki kasih Yesus. Adik-adik, nanti persembahannya adik-adik bisa kumpulkan kepada orang tua dan disampaikan ke gereja, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Salam juga buat mama papa. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat adik-adik untuk mengikuti ibadah hari ini, sekalipun pada saat ini kita kembali ibadah dari rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita adik-adik berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Itu semuanya Tuhan berkat kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih bisa mengikuti ibadah sekalipun kami dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dengan baik dan mampu dalam melakukan kehidupan kami. Tuhan, inilah waktu dan kesempatan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini Miss akan bercerita tentang cerita yang sangat spesial. Memang sih kalau Miss bercerita pasti ceritanya spesial ya adik-adik. Tapi pada pagi hari ini adik-adik ceritanya sangat penting. Kenapa adik-adik? Kenapa Miss bilang sangat penting? Karena hal ini dapat kita lakukan dalam hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan sesama. Kira-kira apa ya Miss ya? Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Namun sebelum lebih lanjut kita mendengar firman Tuhan, Miss mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Kasih Itu Memaafkan. Bukan
kembali. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita berbicara soal saling mengampuni. Namun, sebelumnya Miss mau bertanya, pernahkah seseorang membuatmu kesal, kecewa, sehingga kamu menjadi marah? Ayo, siapa yang pernah? Atau sebaliknya adik-adik, pernahkah kamu mengejek? Mungkin temanmu itu rambutnya keriting, kulitnya hitam, hidungnya pesek, sehingga kamu gak mau berteman dengan dia. Atau mungkin di dalam keluarga, pernah kamu pinjam pena kakak atau abang kamu. Nah, pada waktu kakak atau abang kamu meminta kembali pena tersebut, ternyata penanya gak ada lagi. Nah, kamu tidak mengakui kalau pena itu sudah hilang. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Pasti adik-adik pernah melakukannya ya. Memang adik-adik, pada waktu kita melakukan satu kesalahan, sangat sulit rasanya mengakui kesalahan kita. Tapi itu merupakan hal yang penting adik-adik untuk meminta maaf dan memberi pengampunan. Setuju adik-adik? Kadang-kadang kita begitu sulit mengampuni, namun hal yang luar biasa bagi kita, di mana Allah selalu setia memberikan kita pengampunan atau belas kasihan. Sama seperti video yang akan kita tonton berikut ini adik-adik, Petrus juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus? Yuk kita saksikan video berikut ini. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan video yang baru kita saksikan tadi? Pertanyaan Petrus, berapa kali kita harus mengampuni orang berbuat salah kepada kita? Apakah cukup 3 kali, 4 kali, 7 kali? No, tidak adik-adik. Tapi apa jawaban Yesus adik-adik kepada Petrus? Dikatakan tidak cukup 3 kali, tidak cukup 4 kali, tidak cukup 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Tetapi harus dengan segenap hati. Nah, coba adik-adik hitung berapa jumlahnya itu.
Wow, tak terhitung ya adik-adik. Itu artinya kita mengampuni tanpa batas. Nah, setiap kita membuat kesalahan, setiap orang berbuat kesalahan kepada kita, kita harus saling mengampuni. Nah, adik-adik, sama seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan, ketika ada seorang yang berhutang 10.000 talenta, tuannya menghapuskan utang itu karena belas kasihannya kepada hamba itu. Namun kita lihat apa yang dilakukan hamba yang sudah lunas hutangnya itu. Dia justru tidak berbelas kasihan kepada temannya. Ia hanya berhutang 100 dinar kepadanya. Dan hal itu membuat tuannya marah karena hamba yang dia tolong justru menyakiti orang lain. Nah, adik-adik, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Seharusnya kita juga harus mengampuni orang lain, adik-adik. Tuhan tidak senang jika kita masih membenci atau menyimpan dendam bagi teman kita. Nah, adik-adik, kalau pada saat ini adik-adik masih menyimpan dendam, benci kepada orang-orang, mungkin itu kepada teman, saudara, kakak, abang, yuk belajar dari Tuhan Yesus untuk saling mengampuni. Dan ketika Yesus disalibkan dan mati adalah wujud pengampunan Yesus terhadap dosa-dosa kita. Tuhan sudah terlibat dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Mari adik-adik kita semua menyatakan kasih kita kepada semua orang. Baik kepada guru-guru kita, orang tua kita, guru sekolah minggu, orang yang lebih tua dari kita. Karena dengan sikap meniru dari Tuhan Yesus suka mengampuni, itu membuat kita bersuka cita. Yuk adik-adik, sebagai penutup firman Tuhan, Miss mau undang adik-adik melipat tangannya, kita berdoa sambil menyanyikan satu pujian, mengampuni. Mungkin pada saat ini adik-adik belum bisa memaafkan teman yang sudah membuat adik marah, membuat kecewa. Mari kita doakan, mari kita ampuni, mari kita beri pengampunan sambil menyanyikan satu pujian mengampuni dengan sikap berdoa ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan bantu kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mengajari kami untuk saling mengampuni. Biarlah Tuhan, contoh yang Tuhan berikan kepada kami dimampukan untuk melakukan kepada teman-teman kami,
kepada siapa saja mungkin yang membuat kesalahan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pagi hari ini kami dengarkan. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita adik-adik. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.